yang dialami pasien ketika merasakan keluhan itu Paling sering awal-awal tetap di tangan? Yang pertama sih tetap tergantung area yang kena. Kalau di leher ya akan di tangan. Banyak mana leher dengan pinggang bawah, tetap paling banyak pinggang. Area pinggang, biasanya di pinggang sampai ke pantat, sampai ke paha, bahkan bisa sampai ke telapak kaki. Nah, kalau memang ada tulang keropos ya kita lihat sampai sejauh mana itu mengganggu. Kalau dia tidak terlalu mengganggu, posturnya masih bagus, tidak ada penjepitan saraf, ya mungkin kita bisa bantu dengan kayak semacam korset aja untuk menegakkan tulangnya kayak gitu. Cuman kalau memang ada tergangguan bentuk tulangnya mulai miring atau tidak lurus lagi, kemudian ada saraf yang tercepit, nah itu baru kita lihat apakah memang perlu kita bisa terapi dulu dengan obat-obatan atau korset yang tadi, fisioterapi, atau sampai perlu ke tindakan pembedahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Wiwit Purwanto di podcast harian Surya Tribun Jatim Network. Kali ini bersama saya ada Dr. Pandu Wicaksono dari Rumah Sakit PHC Surabaya yang akan berbincang tentang permasalahan atau spine, tulang belakang dan semuanya. Apa kabar, Dok? Baik, terima kasih, Pak. Nah, ini Tribuner dan pembaca harian Surya seringkali di masyarakat itu terjadi keluhan seputar tulang belakang. Sebenarnya apa sih tulang belakang ini, Dok, yang bisa dijelaskan kepada masyarakat? Saya sebagai sendiri orang awam gitu mengenai tulang belakang dan permasalahannya yang kerap kali terjadi. Ya, jadi tulang belakang itu adalah suatu struktur ya yang fungsi utamanya adalah menopang tubuh kita. Tulang belakang itu terbagi, kita mulai dari tulang leher atau sebutannya sebagai tulang servikal. Di sana ada 7 ruas. Kemudian tulang dada atau torakal itu ada 12 ruas. Semakin ke bawah ke arah pinggang itu ada lumbal atau kita bisa sebutnya sebagai ruas pinggang bawah, itu ada 5 ruas, dan sampai ke bawah ke sakrum mendekati tulang ekor itu juga ada 5 ruas. Nah, tulang belakang itu sendiri kalau dari depan seperti ini itu dia lurus, kita tegak. Cuman kalau dari samping kita itu dia akan ada lengkungan atau ada kurvanya. Nah, fungsinya itu untuk menjaga supaya intinya gimana kita bisa tegak, kita bisa aktivitas, berjalan, berdiri, maupun mungkin berubah posisi mulai dari tiduran, duduk sampai ke berdiri dan jalan itu. Nah, tulang belakang ini itu merupakan suatu struktur kesatuan. Dia tidak cuma hanya tulang, tapi dia juga berfungsi untuk melindungi sumsum tulang belakang atau susunan saraf di belakangnya. Nah, selain itu juga ada kumpulan dari ligamen mulai dari depan, tengah sampai ke belakang, dan juga sekitarnya pun juga ada otot yang membantu untuk menopang tubuh kita atau menggerakkan tubuh kita. Dan selain itu juga antara tiap ruas tulang dengan tulang itu ada bantalan. Bantalan itu sifatnya dia elastis. Nah, dia yang membantu supaya tubuh kita itu juga akan ada, kita masih bisa, meskipun tulang itu tegak, tapi kita masih bisa, istilahnya masih bisa ada elastisitas, atau kita masih bisa membungkuk ke kanan, ke kiri, seperti itu. Jadi tulang belakang itu kalau diruntut itu mulai dari bawah kepala sini ya, Dok ya? Persis. Sampai di tulang ekor sini? Sampai ke bawah, sampai ke tulang ekor. Lalu itu apa, Dok, biasanya pasien yang datang, keluhannya seperti apa biasanya kalau yang terjadi di tulang belakang ini? Jadi tergantung dari keluhannya, penyebabnya juga apa ya sebenarnya. Memang keluhan itu bisa mulai dari atas leher, nyeri di daerah leher, ataupun ada kesemutan, kebas, rasa tebal di jari, mulai dari bahu sampai ke tangan, atau bahkan di telapak atau jari. Ini gejala dini yang kita rasakan ya? Ya, itu keluhan yang biasanya dirasakan oleh pasien-pasien itu seperti itu. Sampai mungkin di bawah nyeri pinggang paling sering memang nyeri pinggang,
Dan kadang nyeri itu menjalar sampai ke kaki, bisa satu sisi maupun dua-dua. Bisa sampai ke hanya ke paha, betis, atau sampai ke telapak kaki, rasa tebal, nyeri, kesemutan, ataupun juga ada rasa panas. Atau kalau memang sudah semakin berat, mulai ada pengecilan dari otot ataupun kelemahan sampai kelumpuhan dari tangan atau kaki. Nah itu terjadinya tiba-tiba atau kita harus merasakan beberapa hari nyeri, atau ketika usia berapa sih ini gejala ini mulai muncul? Anak-anak apakah mungkin bisa berpeluang untuk menjadi terkena ini keluhan ini? Intinya itu problem di tulang belakang ini itu bisa disebabkan yang pertama mulai dari degeneratif. Degeneratif itu istilahnya mungkin kayak penuaan atau usia ya, atau mungkin dia bisa juga disebabkan karena aktivitas kita, lifestyle kita, atau mungkin aktivitas sesuatu yang baru kita lakukan, mungkin aktivitas angkat-angkat berat, atau mungkin juga sesuatu yang kebiasaan yang kita lakukan terus-menerus. Sebenarnya kebiasaan ini tuh kebiasaan yang tidak baik untuk postur tubuh, tapi kita lakukan terus-menerus secara berulang-ulang, jadi kayak repetisi, dan itu tahunan. Akhirnya baru setelah lama baru itu akan menimbulkan keluhan. Kemudian yang kedua bisa mungkin karena kasus infeksi. Ada infeksi dari luar, infeksi kuman seperti itu bisa menimbulkan katakanlah kayak semacam tulang yang keropos, atau mungkin ada semacam nanah, itu akhirnya menekan sarafnya. Terus kemudian juga ada kasus tumor juga ada tumor dari tulang belakang, itu ada tumor yang primer istilahnya kita, jadi tumor yang memang berasal dari tulang belakang, bisa dari tulangnya atau bisa dari sarafnya atau jaringan sekitarnya situ, atau tumor metastase. Tumor metastase itu adalah tumor yang menyebar, jadi ada induknya, dia berasal dari organ lain, terus dia menyebar ke tulang belakang. Tulang belakang baru mengganggu struktur di sana. Atau kasus trauma benturan, jatuh, kecelakaan motor. Bisa juga itu menjadi pemicu ya. Terus jatuh dari ketinggian, mungkin lagi membetulin apa di atas, terus kepleset atau apa jatuh, ataupun kepleset di kamar mandi, jatuh duduk, kayak gitu pun juga bisa menimbulkan keluhan. Dan juga mungkin ada gangguan dari vaskuler ya, untuk gangguan pembuluh darah di tulang belakang juga bisa. Dan yang terakhir yang ini itu adalah gangguan atau bentuk dari deformitas, gangguan dari bentuk tulang belakang. Bawaan artinya ya? Ya, bisa ada yang bawaan, bisa muncul di usia anak-anak atau remaja, atau bahkan baru muncul di usia dewasa. Tadi disebutkan sama Dr. Pandu, salah satu penyebabnya itu adalah degeneratif atau usia. Berarti ada usia tertentu ya dok ya, yang kira-kira kita bisa berpotensi untuk terkena permasalahan di tulang belakang ini dok? Ya, jadi memang karena usia, karena aktivitas kita itu dulu itu stigmanya adalah setelah mungkin kepala 5 atau kepala 6 baru kita akan mengalami yang namanya nyeri pinggang atau nyeri tulang belakang seperti itu ya. Tapi sekarang mungkin karena lifestyle itu zaman itu sudah berubah. Jadi usia 30-40 itu sudah bisa mengalami nyeri di tulang belakang, bisa mengalami gangguan, bisa mengalami jepitan ataupun problem-problem yang lain. Bahkan yang paling muda itu saya pernah dapat umur 22 tahun. Ada ya pasien yang umur usia segitu ya? Usia segitu itu sudah mengalami tulang belakang, kita diagnosa ternyata ada penjepitan di sarafnya, kita lakukan tindakan, alhamdulillah membaik. Karena apa dok? Yang usia tadi yang 22 yang usia tahun itu kemungkinan yang pertama lifestyle ya. Kebetulan juga dia pasiennya itu sedikit obesitas, jadi berat badannya berlebih, sehingga memang mungkin akhirnya beban di tulang belakangnya akan lebih berat, dan itu tidak diimbangi dengan aktivitas olahraga yang rutin seperti itu, jadi akan bebannya itu akan berat di situ. Kemudian, berarti kalau kita tarik yang obesitas ini juga menjadi salah satu pemicu ya? Ya, obesitas pasti menjadi pemicu kalau ya beban tubuh akan lebih banyak ya. Lebih jadi banyak ya. Kerja dari struktur tulang belakang akan lebih berat kayak gitu. Dan juga mungkin kurang olahraga itu sehingga otot-ototnya itu kurang kuat untuk membantu menopang struktur tulang belakang.
lifestyle juga mungkin kita terbiasa yang pertama mungkin mengangkat tas dengan beban yang berat. Mungkin kalau anak sekolahan atau kuliah seperti itu buku-bukunya banyak. Jadi membawa tas itu membawa ya. tas itu juga apa istilahnya harus ya, diperhatikan juga ya, posisinya kita harus ya. memperhatikan posisi yang benar. Terus kebiasaan duduk lama, duduk tapi miring, duduknya tidak tegak atau duduknya agak sedikit sender ke bawah kayak selonjoran kayak gitu. Tapi dalam kurun waktu yang lama terus-terusan itu Yang diulang-ulang terus direpetisi gitu ya. itu akhirnya akan mempengaruhi bentuk. Kalau ngomong lifestyle itu apa ada kaitannya dengan pola makan, Dok? Pola makan yang kekinian kadang itu apakah juga ada pengaruhnya Kalau juga? pola makan itu memang kalau memang pola makannya berhubungan dengan obesitas memang bisa ya. Tapi untuk pola makan kalau misalnya kita sesuatu yang istilahnya mungkin kayak istilahnya junk food atau apa, nah itu memang belum terlalu mengarah ke sana. Tapi memang apakah nanti mungkin di saat usia tua, ya itu masih bisa, masih ada kemungkinan itu masih menjadi suatu perdebatan kayak gitu. Atau mungkin karena kita sering makan makanan yang tidak sehat, banyak orang yang bilang mengandung radikal bebas seperti itu, akhirnya ada potensi enggak itu menjadi suatu mungkin ke depan ada terbentuk tumor kayak gitu-gitu. Nah itu walaupun itu memang sesuatu yang istilahnya masih belum pasti, berhubungan juga mungkin dengan genetik dari tiap-tiap orang kayak gitu. Nah itu bisa juga sih masih. Kalau dari beberapa pemicu ya, itu mana, Dok, yang sekiranya persentasenya paling banyak terjadi orang yang datang dengan keluhan tulang belakang ini? Paling banyak memang di kasus degeneratif ya, baik maupun tua maupun muda, tapi memang rata-rata mereka datang dengan keluhan-keluhan yang khas di mana ada penjepitan dari saraf kayak gitu. Jadi sarafnya ada saraf yang terjepit, dan itu kita melakukan pemeriksaan dulu, kita lakukan pemeriksaan fisik, kita tanya-tanya dulu juga dengan bagaimana keluhannya itu modelnya seperti apa, keluhannya itu muncul kapan aja, sudah berapa lama, sejak awal muncul sampai sekarang apakah gitu-gitu aja tambah memberat, atau ada keluhan lain tambahan, ada gangguan dari anggota gerak tangan atau kaki, ada kelemahan enggak, ada rasa tebal, kesemutan dan segala macamnya. Kebas ya, Dok ya, nggak terasa gitu ya, mati rasa ya. Atau sampai ada gangguan dari kencing atau beraknya. Itu juga sampai bisa, segitu, Dok ya? Itu juga bisa sampai mempengaruhi ke kalau sampai apa istilahnya ke pembuangan itu ya? Iya, karena sampai berat ya, kasusnya sampai berat akhirnya bisa mengganggu fungsi dari situ. Bahkan kadang juga beberapa ada mengganggu fungsi dari vitalitas juga bisa terganggu. Nah, Tribuner dan pembaca Harian Surya, memang kalau kita lihat tadi obrolan saya sama Dr. Pandu, memang banyak sekali ya gejala yang mungkin timbul yang mengakibatkan keluhan pada tulang belakang. Namun apakah ini bisa diantisipasi, Dok, gejala-gejala dini, Dok? Mungkin ada ini, Dok? Ya, intinya bagaimana kita memperbaiki dari lifestyle ya, karena zamannya sekarang kita lifestyle, kita berusaha untuk melakukan aktivitas itu yang sekiranya seimbang. Mungkin kita mengangkat berat, ya jangan terlalu beban yang berat-berat banget ya itu. Apalagi nggak pernah angkat-angkat. Ya, nggak pernah angkat-angkat, atau kita ngangkatnya langsung kita ambil barang di bawah langsung kita angkat, wah gitu dalam posisi membungkuk, itu pasti bebannya akan ke arah tulang belakang yang bawah, pinggang bawah itu. Mungkin kalau kita mau ngangkat beban berat di bawah, ya kita mungkin istilahnya jongkok dulu. Jongkok, jadi kita posisi tumpuannya itu di sini ya, Dok, ya, di kaki ya, tumpuannya ya. Lutut nanti. Di lutut. Terus kita angkat, secara itu akan lebih sehat untuk tulang belakang kita. Terus juga aktivitas mungkin olahraga. Olahraga paling bagus memang disarankan adalah olahraga renang. Renang, kita bisa renang, karena renang itu juga kita bisa melatih otot-otot punggung supaya dia lebih kuat, jadi dia bisa lebih membantu menopang tulang belakang gitu. Terus juga menjaga berat badan itu pasti. Obesitas itu Obesitas itu.
Kemudian kita juga bisa mungkin berhati-hati dalam beraktivitas. Katakanlah kalau kita ya kan namanya trauma ya, jatuh, kita tidak berharap, tapi kan kita juga tidak, sekiranya kita bisa menjaga ya preventif supaya kita tidak sampai itu terjadi seperti itu. Kalau di orang awam, di masyarakat awam itu ada istilah tulang belakang itu yang saya tahu itu kecentit. Apa itu juga salah satu dari bagian permasalahan persendian tulang belakang, Dok? Kecentit ini. Jadi ya itu salah satu problem yang bisa menimbulkan keluhan di tulang belakang, karena jadi ada saraf yang memang dia itu berada di dalam tulang belakang. Saraf itu lanjutannya dari batang otak, dari atas gitu turun sampai ke bawah, dan di tiap-tiap ruas tulang saraf itu bercabang kanan kiri. Itu ininya ya, sarafnya ya. Jadi saraf itu kan kayak kabel kayak gitu. Nah, dia bercabang kanan kiri, di tiap ruas itu dia punya area sendiri-sendiri. Jadi katakanlah untuk di leher itu nanti dia akan mempengaruhi ke tangan, kemudian di area dada dia mempengaruhi ke area dada kita sama punggung, dan di bawah pinggang atau lumbal itu dia akan mempengaruhi kedua kaki kayak gitu. Nah, itu kalau memang ada problem di satu ruas, nah dia akan bisa menimbulkan keluhan sesuai dengan di mana saraf itu akan berjalan. Saraf itu katakan berjalan untuk kaki kanan, ya nanti timbul keluhannya di area kaki kanan gitu. Dan kadang tidak selalu ada saraf terjepit itu keluhannya tidak ada nyeri pinggang, tapi kakinya itu kebas, kakinya tiba-tiba mati rasa gitu ya. Mati rasa kayak gitu. Nah, itu bisa ada ya? Itu bisa, ya? Itu bisa. Jadi tidak selalu disertai dengan nyeri di pinggang. Tapi sebagian besar memang disertai dengan nyeri dulu ya, baru sebagian besar memang seperti itu. Tapi itu bisa. Dok, kalau seperti itu sampai fatalnya seperti apa sih, Dok? Ya, yang pasti memang kalau kita seandainya ya ada keluhan kelemahan dari anggota gerak tangan atau kaki, kemudian ada rasa kebas itu, kemudian ada gangguan dari kencing atau berak, baik itu tidak bisa nahan maupun ngompol, maupun tidak bisa, sulit kencing ataupun ngompol, tidak bisa nahan. Nggak bisa nahan. Atau ada mati rasa kebas gitu juga di area sekitar kemaluan sampai ke area dubur. Nah, itu sebaiknya segera memeriksakan diri, karena itu sudah istilahnya kita red flag-nya. Red flag-nya jangan sampai, karena kalau itu sudah terjadi, kemudian kita lakukan, semakin lama kita lakukan terapi, kemungkinan untuk pulih itu akan lebih kecil. Ya, gitu. Itu sebaiknya segera dilakukan tindakan kalau seperti itu. Tapi memang kita perlu diagnosa dulu, kita perlu foto dulu, salah satunya MRI untuk melihat jelas struktur di tulang belakang, tulangnya dan sarafnya. Kemudian baru dari situ kita bisa melakukan diagnosa, ini kira-kira ada apa? Ada penjepitan atau ada sesuatu yang kayak gitu. Kalau secara kasat mata ya, dalam artian saya mengalami ini, Dok, nyeri, itu apakah sudah bisa, Dok, ditentukan ini tanpa melalui foto dengan pengalaman yang sudah ada gitu, bisa, Dok ya? Ya, itu kalau dari situ sih menurut saya kita hanya menduga. Kita hanya menduga, tapi kalau mau memastikan tetap kita harus lihat apa keluhannya pasien, apa yang terjadi di tubuh pasien, kita melakukan pemeriksaan fisik, dan kemudian kita tambahkan dengan pemeriksaan penunjang, foto, ronsen, kemudian tambahannya bisa CT scan atau MRI, tergantung kebutuhan kita, karena tiap-tiap foto penunjang itu mempunyai kelebihan kekurangan masing-masing. Nah, dari situ kita samakan data-data yang kita punya itu, kita samakan, oh berarti kemungkinan kira-kira mengarah ke sini, kayak gitu. Jadi memang harus lebih lengkap ya, kita lakukan pemeriksaan lebih lengkap, tidak hanya berdasarkan foto. Karena kalau foto pun ya, ada penelitian itu bilang bahwa di atas umur 70 tahun, 100% orang itu akan ada saraf terjepit. 100% di atas 70 jadi, tahun. Kalau usia 70 tahun pasti akan ada saraf pasti ada gangguan seperti ini ya. Nah, belum tentu ada gangguan. Jadi mereka melakukan MRI pada pasien-pasien umur 70. Oh. Semua difoto. Semua ada saraf terjepitnya. Tapi tidak semua punya keluhan.
nyeri atau apa, tapi mungkin gangguan di Nggak hal ada. lain ya, kayak tadi apa Nggak ada. kompol gitu enggak? Enggak. Jadi jadi itu menunjukkan bahwa tubuh kita itu masing-masing itu berbeda dan tubuh kita itu bisa beradaptasi sendiri. Gimana caranya? Walaupun ada saraf terjepit, tapi dia tidak ada keluhan. Berarti tubuhnya itu masih bisa beradaptasi. Atau mungkin sarafnya meskipun terjepit, tapi dia masih bisa bekerja dengan lancar, dengan normal, sehingga pasien tidak merasakan sesuatu. Tapi itu sudah terjadi untuk usia 70 ke atas. Jadi maksudnya bahwa mungkin itu terjadinya dulu sebelum usia 70 ya. Ya bisa juga, bisa juga. Tapi itu menunjukkan bahwa intinya dengan usia itu memang akan sesuatu yang potensi terjadi sangat besar. Tapi belum tentu kita akan merasakan ada keluhan yang mengganggu, kayak gitu. Jadi karena tubuh kita itu, ya itu tiap-tiap tubuh kita berbeda. Jadi baiknya gimana dok? Ketika kita merasakan yang disebut oleh kebas kalau atau kita yaitu tadi kalau kita merasakan ada keluhan di pinggang ataupun keluhan di area sekitar tulang belakang ya, ya kita apakah keluhan itu muncul mendadak atau bertahap pelan-pelan. Awalnya cuman kok kayak sakit atau kesemutan dikit, tapi lama-lama kok semakin banyak yang kesemutannya. Paling sering di mana dok biasanya dok? Yang dialami pasien ketika merasakan keluhan itu awal-awal tetap di tangan. Yang pertama sih tetap tergantung area yang kena. Kalau di leher ya akan di tangan. Kalau di pinggang beda-beda ya? Beda. Tapi memang kalau dilihat banyak mana leher dengan pinggang bawah, tetap paling banyak pinggang. Pinggang bawah tetap masih kalau banyak. di area leher ini biasanya di sekitar tangan ya, jari-jari. Bisa dari bahu, mulai bahu, lengan atas ini sampai ke telapak tangan, ujung-ujung jari tangan, kayak gitu juga bisa. Jadi tergantung penyebabnya. Tapi memang kalau yang di area sini, area pinggang biasanya di pinggang sampai ke pantat, sampai ke paha, bahkan bisa sampai ke telapak kaki. Yang kita khawatirkan itu kan tanpa disertai rasa nyeri ya dok ya, serangan itu ya dok ya. Ya, jadi memang tidak semua rasa tebal di tangan atau kaki kita itu merupakan saraf terjepit. Bisa juga dia sesuatu penyakit yang lain. Paling sering itu mungkin kalau ada riwayat diabetes, gula, kencing manis, kayak gitu. Itu tapi sudah lama, bertahun-tahun, akhirnya memang bisa menimbulkan gejala seperti rasa kebas tebal gitu di ujung-ujung tangan, jari tangan atau jari kaki, itu bisa memang. Jadi kita harus melihat dulu memang kira-kira pasien ini arahnya kemana. Apakah pasien ini, enggak semua pasien dengan nyeri langsung akan kita langsung foto kayak gitu, enggak semua. Masih banyak ini ya opsi-opsi karena apa diagnosanya itu ya. Jadi tapi kalau tadi yang disebutkan tulang keropos itu apa juga masih bagian ini? Spine ini? Tulang, kalau tulang belakang yang keropos ya, tapi kalau tulang yang lain, tulang paha atau maupun yang lain yang keropos sudah beda penanganan ya. Beda memang. Cuman untuk tulang keropos itu memang banyak osteoporosis itu ya, memang lebih banyak terjadi di usia tua, usia lanjut, dan itu pada wanita, karena itu berhubungan juga dengan hormon-hormon. Nah kalau memang ada tulang keropos ya kita lihat sampai sejauh mana itu mengganggu. Kalau dia tidak terlalu mengganggu, posturnya masih bagus, tidak ada penjepitan saraf, ya mungkin kita bisa bantu dengan kayak semacam korset aja untuk menegakkan tulangnya kayak gitu. Cuman kalau memang ada tergangguan bentuk tulangnya mulai miring atau tidak lurus lagi, kemudian ada saraf yang terjepit, nah itu baru kita lihat apakah memang perlu kita bisa terapi dulu dengan obat-obatan atau korset yang tadi, fisioterapi, atau sampai perlu ke tindakan pembedahan. Dok, tadi juga disebutkan tentang salah satunya adalah infeksi. Itu infeksinya seperti apa sih dok? Yang sangat infeksi. Jadi kalau yang paling sering di Indonesia ini karena kita negara tropis ya, itu masih banyak TBC. TBC itu masih sering terjadi di kita. TBC kebetulan juga mungkin imun dari pasien itu pas lagi turun, lagi drop gitu ya. Lagi drop. Nah, kemudian dia aktif, dia menginfeksi area tulang belakang.
dia menginfeksi area tulang belakang, dia itu menimbulkan ada nanahnya. Nah, nanahnya itu akhirnya bikin tulangnya mulai keropos dikit-dikit, dan nanah itu juga menekan saraf. Wah, bisa fatal itu ya? Ya, nah itu sarafnya itu saraf yang tertekan itu bikin gangguan dari fungsinya, mungkin mulai ada kelemahan di tangan atau kaki tergantung lokasinya. Kemudian dari tulangnya yang keropos itu akhirnya dia tulang jadi tidak stabil, kurvanya berubah, nah itu bisa bikin nyeri. Jadi pasiennya mungkin begitu mulai gerak atau mau bangun itu nyeri, kayak gitu-gitu itu juga bisa. Nah itu yang akan pada saat itu mungkin baru pasien akan kontrol atau berobat. Baru saat itu kita lakukan pemeriksaan, oh ternyata ada kasus infeksinya. Cuman untuk kasus TBC itu asal pengobatannya rutin, nggak boleh putus. Iya, nggak boleh putus. Itu prognosisnya bagus. Kemungkinan untuk sembuhnya masih tinggi. Masih tinggi ya. Masih tinggi. Itu asal obat kita rutin. Memang tapi harus minum obat-obatan tiap hari, minimal selama 6 bulan. Bahkan kalau kasus tulang belakang bisa sampai 9 bulan atau 1 tahun seperti itu. Dan harus nggak boleh putus ya dok ya? Iya, putus diulang lagi itu ya? Putus diulang lagi yang kita takutkan, atau mungkin malah obatnya kita ubah ke lini berikutnya, dosisnya bisa lebih banyak, jenis obatnya berbeda kayak gitu. Karena kita takutnya kalau kumannya resisten, dia belajar untuk menghadapi antibiotik atau obat yang kita berikan, malah lebih kebal. Nah, dia akan kebal, itu akan lebih sulit juga. Gitu. Tadi sudah disebutkan secara degeneratif, kemudian infeksi. Kemudian satu lagi dok, yang kelainan sejak bawaan, kelainan tulang. Ini kapan bisa diketahui ketika si kecil ini ada kelainan di tulang belakang? Biasanya enggak dalam posisi bayi ya. Biasanya itu mungkin saat anak-anak mulai sekolah, itu posturnya agak mulai berbeda. Dia mulai miring atau mulai membungkuk kayak gitu. Nah itu baru saat itu kita lihat, oh ternyata memang ada kelainan dari bentuk tulang belakangnya atau ada deformity dari tulang belakangnya. Nah itu yang akan kita lihat dulu, kita ukur, kita pasti akan difoto. Kita foto, kemudian awal itu akan kita lihat perkembangannya dulu. Secara fisik apa kelihatan dok ketika masih kecil dia ada kelainan itu? Iya, biasanya akan kelihatan. Secara fisik kelihatan ya? Orang tuanya yang biasanya akan menyadari lebih awal kenapa kok anaknya agak berbeda. Agak membungkuk gitu, atau apa gitu ya mungkin ya? Kalau untuk dari anggota gerak, motorik, sensorik ya mungkin belum ada keluhan karena itu terjadinya bertahap. Jadi tubuh itu akan adaptasi. Jadi mungkin tidak akan menimbulkan keluhan di sana. Tapi memang awal begitu sudah semakin parah, baru mungkin nyeri, kayak gitu-gitu itu baru. Nah dari rangkaian tadi penyebabnya, kemudian pemicunya itu persentase bisa sembuh secara total itu seperti apa dok? Dari keluhan tulang belakang? Ya kalau ini agak sedikit berbeda-beda. Ini sangat variabelnya sangat banyak. Tapi bisa sembuh sendiri kan dok? Kalau jadi gini, ada kasus, ada penelitian yang bilang bahwa nyeri pinggang itu 70% akan membaik sendiri. 30% perlu penanganan lebih lanjut. Nah penanganan ini termasuk diagnostik dan segala macamnya, foto dan segala macam. Dari 30% yang perlu penanganan ini, itu perlu hanya sekitar 23-25% yang perlu tindakan pembedahan. Jadi sebenarnya nyeri pinggang itu sesuatu yang tidak perlu, istilahnya gini, jangan takut kalau ini nanti aku saraf terjepit apa kayak gitu, belum tentu sebenarnya. Itu sesuatu yang bisa terjadi, tapi kemungkinannya tidak akan sebesar itu, kecuali kalau memang yang pertama nyerinya itu terus-terusan, tidak hilang, atau semakin lama semakin memberat, progresif, nyerinya progresif. Progresifnya itu memburuk bukan membaik. Ya, semakin memburuk. Kemudian yaitu tadi ada kelemahan dari anggota gerak, tangan atau kaki, ada gangguan dari kencing atau berak, kemudian ada pengecilan dari otot-otot tubuh, otot-otot tangan atau kaki kayak gitu. Nah itu kemungkinan itu ada sesuatu. Nah itu sebaiknya segera
periksa, segera kontrol. Belum ini ya, belum parah mumpung banget belum. gitu ya. Karena kalau sudah lumpuh total, katakanlah karena sesuatu tumor atau mungkin saraf terjepit yang menyebabkan dia sampai lumpuh total, dioperasi, dilonggarkan, itu belum tentu akan balik. Itu perlu waktu yang lama, perlu waktu, perlu tenaga, perlu kesabaran untuk bertahap untuk mengembalikan kembali fungsinya. Dan mungkin apakah pasti tidak bisa kembali, belum tentu sih, mungkin akan kembali, tapi mungkin tidak bisa sampai normal seperti semula kalau itu sudah lumpuh total. Tapi kalau hanya masih lemes, masih nyeri, masih kebas kayak gitu-gitu, terus ternyata memang ada sesuatu dan kita lakukan terapi, apapun itu terapinya, konservatif maupun pembedahan, nah itu kemungkinan untuk pulih jauh lebih besar dibanding kalau dia sudah benar-benar tidak bisa gerak sama sekali. Sejauh ini langkah pembedahan itu harus dilakukan dengan pasien yang seperti apa, Dok? Yang jelas kalau memang yang pertama ada penjepitan di saraf, baik akibat bantalan yang menonjol atau orang-orang sering nyebutnya HNP, hernia nucleus pulposus itu, ataupun ada kasus infeksi, kasus tumor, pokoknya ada penjepitan saraf seperti itu. Nah itu kita lakukan pelonggaran. Intinya sarafnya kecepit, ya kita longgarkan supaya tidak kecepit lagi. Harapannya sarafnya pekerja dari saraf itu kan terganggu. Nah, begitu sudah dilonggarkan, harapannya dia akan kembali longgar, kembali kerja lagi, walaupun mungkin perlu waktu yang tidak langsung, tidak instan ya, yang kita perlu waktu, dan mungkin juga setelah sembuh pun tidak bisa kembali normal, masih ada rasa sisa, masih ada sedikit kebas, masih ada sedikit nyeri, tapi perbaikannya signifikan kayak gitu. Itu kita lakukan tindakan. Jadi ada peluang untuk sembuh total, bahkan meskipun dilakukan tindakan pembedahan, itu memang sudah ada tingkatan-tingkatan yang pasien ini bisa sembuh gitu, Dok ya. Jadi ya kita akan lihat juga kira-kira ini apakah perlu pembedahan atau sekedar kita awal mungkin kita coba dulu obat-obatan, fisioterapi untuk memperbaiki kondisinya, tapi kalau setelah dicoba dalam jangka waktu tertentu kok tidak ada perubahan, baru kita langsung mengarah ke pembedahan, atau dari awal kondisinya sudah berat. Nah itu baru kita mungkin mengusulkan untuk pembedahan seperti itu. Nah demikian Tribuner dan pembaca harian Surya, obrolan saya dengan Dr. Pandu Wicaksono tentang masalah atau permasalahan di seputar tulang belakang. Semoga obrolan ini bermanfaat bagi kita semua, ya Dok ya. Kita lebih berhati-hati dalam beraktivitas sehari-hari agar keluhan-keluhan tulang belakang ini tidak akan menimpa diri kita. Baik, terima kasih. Sekian, sampai jumpa di edisi podcast berikutnya.